bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Hari ini saya kembali menyapa teman-teman semua, masih dalam suasana tahun baru. Saya kembali mengucapkan selamat tahun baru 2025 bagi kita semua. Pasti di awal tahun ini kita semua dalam sukacita Tuhan, kita percaya bahwa jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, seberat apapun, selembah kekelaman apapun yang kita hadapi, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, gada dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur kita. Haleluya. Dan pada saat ini kembali kita akan diteguhkan, dikuatkan lewat kebenaran firman Allah, karena kita sungguh tidak mengetahui apa yang akan kita jalani di sepanjang tahun 2025 ini. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang memang mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita tidak perlu takut bahaya, kita tidak perlu takut di dalam menghadapi lembah kekelaman, kita tidak perlu takut menghadapi tahun 2025, bahkan kita tidak perlu bertanya kepada orang pintar, apa yang akan terjadi dalam hidup saya, bagaimana rezeki saya, bagaimana ekonomi saya, bagaimana kisah percintaan saya, bagaimana tentang keluarga saya. Kita tidak perlu bertanya kepada orang pintar, karena bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, itu kita baca terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Itu sebabnya untuk apa kita perlu tahu siapa orang-orang yang ada di belakang kita, atau kita perlu tahu siapa penjaga kita dan apa yang akan terjadi dengan hidup kita dalam minggu ini, ya, dalam tahun ini. Apakah kita akan mendapatkan rezeki yang baik? Apakah kita akan mendapatkan keuangan yang buruk dan sebagainya? Jangan-jangan. Jangan pernah bertanya kepada orang-orang pintar, tetapi bertanyalah kepada Tuhan. Karena apa? Semua yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia adalah hal-hal yang mengejutkan. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Itu sebabnya tidak perlu punya pemikiran yang terlalu berlebihan dan bermacam-macam. Karena semua yang tidak pernah kita lihat nanti Tuhan akan sediakan. Amin. Apa yang tidak pernah kita dengar sebelumnya, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, hal-hal yang mengejutkan, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentunya di dalam mendapatkan berkat-berkat yang tidak pernah terpikirkan oleh kita tadi, yang tidak pernah terlihat oleh mata kita dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Tentunya untuk mendapatkan berkat-berkat itu adalah terang. Mungkin di dalam sebelum menerima hal itu, kita harus melewati yang namanya lembah kekelaman. Kita mungkin harus mengalami tekanan-tekanan. Kita mungkin akan mengalami banyak pergumulan, kekecewaan. Akan mengalami sakit hati, tantangan yang begitu besar. Tetapi satu hal kita akan belajar, bahkan ini akan saya sambung dengan video berikutnya, karena tidak akan selesai dibahas pada hari ini. Bagaimana kita harus mengalami terobosan di tengah-tengah tekanan. Haleluya. Dan kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 28. Kalau tadi 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Sekarang saya akan bacakan 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan ini, teman-teman yang kekasih. Cenderung dunia pasti memilih apa yang terpandang, ya. Apa yang memang mengagumkan. Siapa yang terlihat hebat, kaya raya, itu yang diakui oleh dunia. Bahkan cenderung orang-orang akan menghina, bahkan tidak menghargai orang yang jatuh, orang yang sedang terpuruk, orang yang sedang tidak dianggap karena mereka sedang melewati masa-masa krisis, mereka yang sedang di dalam sakit penyakit, mereka yang terlihat hidupnya tidak glamor dan tidak hebat. Mungkin mereka adalah orang-orang yang hina bagi dunia.
Tetapi kita melihat di sini apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, justru ini yang dipilih oleh Allah. Haleluya. Jangan pernah anggap orang lain lebih rendah daripada kita oleh karena kita terlihat lebih hebat. Hati-hati, karena ada waktunya Tuhan yang akan angkat mereka yang saat ini sedang direndahkan. Itu sebabnya apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia itu justru dipilih Allah. Dan satu bagian lagi, apa yang tidak berarti, apa yang sepertinya tidak dianggap oleh dunia, tidak berarti bagi dunia, justru itu dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Hati-hati dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Ketika Tuhan mempercayakan berkat, ketika Tuhan mempercayakan kepada kita kekayaan, kepintaran, ketika Tuhan mempercayakan kepada kita gelar, ketika Tuhan mempercayakan pelayanan, ketika Tuhan mempercayakan apa saja pada kita pada saat ini, ingat, itu semua hanyalah bagian dari berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kita nikmati dan patut kita syukuri, tetapi bukan sepenuhnya milik kita untuk kita sombongkan, apalagi untuk kita bangga-banggakan demi untuk memuliakan diri kita sendiri. Karena apa? Nanti yang hina bagi dunia, apa yang tidak berarti bagi dunia akan dipakai oleh Allah untuk meniadakan. Perhatikan, ditiadakan segala yang kita anggap tadi berarti. Tidak bisa dipungkiri bahwa di hari-hari yang kita jalani saat ini, bahkan di tahun 2025 ini, akan banyak tantangan. Ya, terutama dalam hal perekonomian, dalam hal keamanan, dalam hal kesejahteraan dan sebagainya. Akan banyak goncangan-goncangan. Belum sampai mengakhiri tahun 2024 kemarin juga kita sudah mendengar banyak bencana alam, kecelakaan pesawat dalam 1 minggu saja. Ada 4 kecelakaan pesawat ya, dan itu terjadi rata-rata di landasan, luar biasa. Dan kita tidak tahu lagi apa kejadian-kejadian yang akan mengejutkan kita di dalam memasuki tahun 2025 ini. Banyak sekali goncangan. Tetapi ada satu hal yang kita ingat, kita tidak perlu kecut. Karena kecelakaan pesawat akhirnya kita menjadi orang yang wah saya takut jadinya naik pesawat. Karena ada bencana alam, tentunya kita minta hikmat dari Tuhan. Ketika kita berjalan dan memang Tuhan yang menuntun kita harus pergi, harus melangkah, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Ketika itu berasal dari Tuhan, kita tidak perlu kecut dan tawar hati. Haleluya, kita tidak perlu kecut dan tawar hati. Justru kita harus makin meneguhkan hati kita karena kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Ingat, hidup kita di dalam tangan Tuhan. Saya pernah lihat ada stickers yang itu bentuk tangan, kemudian di tengah-tengahnya ada tempat untuk foto kita. Lalu ada tulisan di bawahnya, hidupku di dalam tanganmu. Luar biasa, kalau itu memang benar-benar tangan Tuhan dan kita ada di tangannya, di dalam genggamannya, itu artinya Tuhan begitu menjaga kita. Kemanapun Tuhan pergi, dia selalu membawa kita. Kemanapun Tuhan melangkah, dia selalu membuat kita di genggaman tangannya. Itu sebabnya kalau memang keputusan yang kita lakukan itu atas perkenanan Tuhan, kita tidak perlu kecut dan tawar hati. Kita dapat mengalami banyak terobosan-terobosan baru. Dan tentunya saya secara pribadi juga sangat menginginkan hidup saya semakin berarti, hidup saya semakin bermakna bagi diri saya sendiri terutama. Dengan memperbaiki kekurangan kita, dengan memperbaiki kelemahan kita untuk menjadi lebih baik. Sebenarnya kita sudah membuat diri kita berarti. Bukan berdasarkan penilaian orang lain. Tetapi ketika kita mau memperbaiki kelemahan kita, di saat itu sebenarnya kita sedang mengalami terobosan-terobosan yang baru. Asalkan kita tidak terpaku kepada tantangan dan sulitnya keadaan yang saat ini sedang kita hadapi. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan yang setia terhadap janji-janjinya. Tuhan itu adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Itu kita baca di dalam Mazmur pasal 121 ayat yang keempat. Tuhan adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Haleluya, yang pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Dia tidak pernah
terlalu cepat. Mungkin kita merasa, kenapa Tuhan terlalu lama menolong saya? Waktu Tuhan itu selalu waktu yang terbaik. Dia tidak pernah tertidur. Dia tahu kapan saatnya dia menolong kita. Ketika Petrus mendekati Yesus yang pada waktu itu berjalan di atas air, ya. Kelihatan sepertinya Yesus membiarkan Petrus yang hampir tenggelam, ya. Seharusnya Yesus pada waktu itu mendekat. Tetapi apa yang dia lakukan? Bukan Yesus yang mendekat, tetapi dia tetap memaksa agar Petrus yang mendekat. Haleluya. Di sini kita harus belajar. Semakin berat tekanan hidup kita, semakin dalam dan mulai terasa tenggelam, tetap bukan Yesus yang bergerak. Kita yang harus bergerak dan berusaha untuk mendekati Yesus. Haleluya. Dia tidak akan membiarkan kita tenggelam. Demikian juga dengan ketika murid-murid ada di dalam perahu bersama dengan Yesus. Pada waktu itu memang Yesus sedang tertidur, ya. Sehingga perahu yang mereka sedang naiki itu terkena angin ribut yang begitu dahsyat. Mereka hampir tenggelam. Lalu mereka berteriak, "Guru, guru, mengapa engkau membiarkan kami tenggelam?" Tetapi seketika Yesus bangun dan dia cuma berkata, "Diamlah dan tenanglah," kepada angin ribut itu. Dan apa yang terjadi? Seketika semuanya angin ribut itu pun diam dan tenang. Bukannya Yesus tertidur. Bukannya Yesus tidak tahu apa kesesakan yang sedang kita alami pada saat ini. Tetapi dia biarkan kita supaya apa? Supaya kita punya iman dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kalau ketika melihat kita baru percaya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun pasti bisa melakukannya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya terlebih dahulu. Walaupun belum melihat sesuatu terjadi. Walaupun belum melihat pertolongan itu datang. Tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Itu adalah terobosan yang dapat kita lakukan di tengah-tengah tekanan. Apa rahasia hidup yang dimiliki oleh orang-orang yang pasti memiliki kemenangan? Kenapa hal-hal ini ditulis di dalam Alkitab? Kita belajar dari Petrus bagaimana tadi dia berjalan di atas air. Kita melihat bahwa sepertinya hal ini mempermalukan Petrus, tetapi itu bukan mempermalukan. Tapi ini menjadi gambaran dan pelajaran bahwa Petrus itu adalah manusia dan mungkin juga apa yang dilakukan Petrus mungkin sama ketika kita juga ada dalam situasi yang dihadapi Petrus dan murid-murid yang ada di dalam buritan kapal, yang ada di perahu itu, yang ada di kapal dan hampir tenggelam. Kita juga mungkin akan menjadi orang-orang yang seperti itu, yang mulai berpikir bahwa Tuhan sedang tidak melihat saya, Tuhan sedang sangat sibuk sehingga dia tidak menolong saya. Tetapi pada akhirnya Tuhan menenangkan angin ribut itu. Percaya dengan penuh iman, dengan penuh percaya, dengan penuh pengharapan. Tuhan pasti akan menolong kita. Ini adalah terobosan iman memasuki dan menjalani tahun 2025. Kita tidak akan tahu dan tidak pernah tahu dan tidak usah tahu. Dan tidak perlu bertanya kepada orang-orang pintar. Karena kita punya Yesus yang siap menuntun kita di sepanjang tahun 2025 ini. Karena ingat, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu semua yang Tuhan sediakan. Bagi siapa? Bukan bagi semua orang, teman-teman. Hanya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Inilah terobosan pertama. Mengalami terobosan di tengah-tengah tekanan. Dengan memiliki iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yakin bahwa apa yang tidak terpandang, sekalipun mungkin selama tahun 2024 kemarin kita bukanlah orang-orang yang terpandang. Bahkan mungkin di sepanjang tahun 2024 kita menjadi orang-orang yang selalu dihina. Tetapi sepanjang kita tetap percaya pada kebenaran Kristus, jangan khawatir, jangan takut. Satu saat Tuhan akan angkat kita untuk menjadi orang-orang yang meniadakan apa yang berarti. Walaupun pada awalnya kita adalah orang-orang yang tidak dianggap berarti. Karena percayalah, janji Tuhan ya dan amin atas hidup kita. Siap untuk menghadapi terobosan di tahun 2025 ini? Mari kita sama-sama mengalami terobosan di tengah tekanan. Pada bagian yang pertama ini, milikilah iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.